Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 1. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, apa kabarnya semuanya anak-anak? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Nah, apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, di sini Ibu akan meneruskan pembelajaran Al-Quran Hadis. Ini beralih ke bab 3, yakni tentang kuatkan iman dengan berbagi. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendengar ya kata berbagi. Nah, dan pasti kalian juga sudah pernah melakukan perbuatan berbagi ya pada orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu ya, berbagi. Nah, di sini juga Ibu akan jelaskan ya. Judulnya kuatkan iman dengan berbagi. Nah, dalam bab ini juga kita akan mempelajari dua hadis. Pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Hakim. Nah, baik. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan hadis pertama terlebih dahulu ya, yakni hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menapahkan hartanya." Sedangkan yang satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Ya, ini orang yang bakhil ya. Nah, penjelasan hadis dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang berinfak. Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Jadi, hadis ini pertama menjelaskan tentang bahwasanya malaikat itu meminta ya kepada Allah untuk memberikan pengganti ya atau pahala kepada orang yang berinfak. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat dalam Quran surat Soba ayat 39. Kita baca bersama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yuhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika kita memberikan rezeki ya pada orang lain, maka kita harus meniatkan dengan ikhlas dan diniatkan bahwasanya ketika kita memberikan harta itu karena Allah ya, jangan karena manusia.
Jangan ingin diberi, jangan ingin disanjung oleh manusia, tapi kita diniatkan karena Allah. Jadi Allah yang membalasnya pada kita, seperti itu. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya para malaikat mendoakan agar Allah melaknat dengan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang bakhil, kikir terhadap hartanya. Sebagai orang yang beriman, yakinlah bahwa doa para malaikat pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini juga bahwasanya malaikat meminta kepada Allah supaya orang yang bakhil ya, yang tidak memberikan hartanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah pernah mendengar ya seperti harta karun tah. Nah, itu kan kisah dari zaman dulu ya. Zaman Rasul dulu ada orang yang bakhil, yaitu namanya Kirun. Nah, dia juga dibinasakan oleh Allah. Nah, contohnya seperti itu. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran bagian keduanya, bagaimana? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi ya ke materi yang kedua, yakni hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi SAW berkata, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sodakoh yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupinya, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan hadisnya, maksud tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah, yakni orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Seperti halnya jika kita diberi hadiah oleh orang lain, maka kita harus menerimanya. Nah, jadi maksud dari tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah itu seperti orang yang meminta-minta ya kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Namun apabila kita diberi hadiah oleh guru, misalnya diberi hadiah karena satu, kita boleh menerimanya karena kita tidak ada niatan untuk meminta-minta, tapi guru itu yang memberikan kepada kita. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan bahwasanya meminta-minta itu dilarang keras dalam syariat kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Nah, dalam hadis ini juga bahwa menafkahi keluarga yang menjadi tanggung jawab adalah harus menjadi prioritas utama dibandingkan memberi nafkah orang lain. Nah, di sini juga dijelaskan dalam hadis ini ya. Jadi kita itu tidak boleh menafkahkan orang lain terlebih dahulu, tapi harus mengutamakan keluarga terlebih dahulu. Jangan sampai keluarga kita kekurangan ya, misalnya tidak bisa beli nasi atau apapun itu. Nah, tapi kita harus mengutamakan dulu keluarga. Jangan memberi orang lain terlebih dahulu jika keluarga kita masih membutuhkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bahwa sedekah atau infak adalah setelah tercukupnya kebutuhan keluarga, dan yang berhak mendapatkan nafkah lebih awal adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi ketika kita ingin bersedekah atau berinfak, kita harus sudah tercukupi ya keluarga kita. Jadi sudah terpenuhi segala kebutuhan keluarga. Nah, baru kita boleh mensedekahkan atau menginfakkan harta yang masih ada itu. Namun diberikannya juga jangan kepada orang lain dulu ya, tapi ke kerabat kita, misalnya keluarga ada yang kekurangan kita beri, atau siapa saja di keluarga kita ada yang kekurangan kita beri terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya dalam hadis ini juga mengabarkan bahwa Allah akan memelihara
orang yang memelihara dirinya atau ipah, dan Allah pun akan mencukupkan orang yang mencukupkan kebutuhan dirinya ataupun qanaah. Nah, baik, bahwasanya orang yang ikhlas itu senantiasa menerima ketentuan Allah, dan dia pun sadar bahwasanya rizki yang dia punya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus ikhlas ketika ingin memberikan kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Jangan sampai kita pamrih, jangan sampai kita juga sombong ya atas apa yang kita berikan kepada orang lain. Tapi kita harus dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas insya Allah akan membalasnya di akhirat nanti dengan kebaikan pula ya. Seperti itu. Baik, dari materi pertama hingga akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan saja ya bersama bahwasannya kedua hadis ini sangat berkaitan, sama-sama membahas tentang sedekah ya, berinfak, sama-sama menjelaskan tentang berinfak. Namun yang satu menjelaskan tentang balasan yang kita dapat ketika kita melakukan infak, dan bagaimana balasan ketika kita tidak melakukan sedekah ya, atau orang yang bakhil itu balasannya seperti apa. Nah, nanti di situ dijelaskan ya dalam hadis tersebut. Dan hadis kedua menjelaskan kita harus memberi infak atau sedekah itu kepada siapa ya, kepada orang seperti apa. Nah, di sini juga dijelaskan ya aturan-aturannya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita sudah menyimpulkan. Di sini Ibu akan memberikan tugas ya sebelum kita pulang. Akan diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya membuat teks pidato. Nanti pertemuan yang akan datang kita presentasikan ya, kalian presentasikan lalu dikumpulkan ya teks pidatonya di Ibu. Mungkin sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Kita tutup dengan bacaan kifaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.